Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Lutfi Nur Adli, calon asisten laboratorium Elkom. Oke, di video kali ini saya diamanahi untuk mengerjakan tugas video mengenai rangkaian di Altispice. Oke, langsung saja masuk ke videonya. Kita share screen dulu. Oke, di sini sudah ada tampilan. Di sini ada tugasnya, lalu di sini ada lembar Altispice-nya. Nah, kita langsung saja masuk ke rangkaiannya. Di sini ada rangkaian yang kita perlu buat. Kita perlu membuat rangkaian RC dengan low pass filter. Langsung saja dengan voltage, shortcut-nya V, lalu resistor, kita rotate pakai Ctrl R, lalu kapasitor C, lalu jangan lupa di setiap rangkaian harus ada ground dengan shortcut G. Setelah itu kita sambungkan rangkaiannya seperti ini. Oke, jika sudah kita beri nilainya seperti yang di gambar 10 kilo, lalu kapasitornya 100 piko. Lalu di sini sumber tegangannya diminta sine, berarti kita masuk ke advance, lalu ke sine. Nah, di sini kita buat AC amplitudenya 1 dan fasenya 0. Seperti ini. Nah, jika sudah, kita buat analisisnya. Di sini pertama kita masuk ke AC simulasi. Jadi kita run masuk ke AC analisis, lalu di sini diminta deck itu decade yang ini, lalu number of point-nya diminta 21, lalu mulai start frekuensinya mulai dari 1 dan berhentinya di 10 Mei. Seperti ini. Oke, jika sudah akan ada tampilan seperti ini. Oh iya, jangan lupa kita beri label Vout di sini untuk memudahkan analisis kita. Tugas pertama kita run, lalu kita simulasikan di tegangan outputnya seperti apa. Kita klik di sini Vout. Nah, di sini terlihat bahwa grafiknya itu berupa low pass filter, sama dengan yang kita minta di awal, low pass filter seperti itu. Setelah itu di sini diminta mencari frekuensi di min 3 dB. Caranya seperti apa? Pertama kita ke sini, ke labelnya. Lalu kita klik kiri. Nah, dapat di sini nilainya nih. Ada mark, fase, dan group delay. Nah, kita karena di sini diminta min 3 dB, berarti kita geser sejauh min 3 dB. Kita lihat di sininya ya. Nah, geser terus sampai min 3 dB. Oke, min 3 dB kurang lebih di sini. Berarti kita dapat nih frekuensinya ternyata sebesar 159 kHz. Nah, ini dinamakan frekuensi cut off seperti itu. Lalu find the frequency where the phase is lagged by 45 degree. Nah, 45 degree di sini sebenarnya sih ini udah mendekati ya 44,9. Ya, kalau digeser sedikit kita akan mendapat frekuensi yang sama seperti itu. Jadi frekuensinya kita dapatkan di 159 kHz. Oke, buat nomor 1 seperti itu. Lanjut ke nomor 2, kita diminta transient simulation with sinusoidal input. Jadi sumber tegangannya ini kita buat inputnya sinusoidal seperti itu. Caranya mudah sekali, tinggal kita klik kanan saja, lalu kita isi yang diperlukannya. Di sini diminta frekuensinya sebesar 160 kHz.
Oke, ini itu kan frekuensi 160 kHz. Lalu amplitudenya diminta 100 mV, 100 M kecil. Dan cycles-nya sebesar 10. Oke, seperti ini aja. Kita klik OK. Jika sudah, kita diminta untuk plot the output voltage. Oke, karena tadi kan kita dimintanya transient. Sebelumnya kan AC simulasi, sekarang transient. Jadi ini kita nggak kepake. Kalau kita nggak pakai dulu, asalnya kita titik, kita buat titik koma aja biar di off kan. Nah, seperti ini. Baru kita buat yang baru di transient nih. Jika sudah, stop time-nya misalkan kita buat di 10 mikrosecond ya. Oke. Nah, langsung keluar Cout-nya kan di yang 2.1 kita diminta plot the output voltage and comment on the response. Nah, kita dilihat nih di sini bahwa sumber tegangannya seperti ini ternyata gitu. Lalu yang 2.2 kita plot the input, tegangan input. Cara tegangan input kan ini input. Berarti kita buat tegangan inputnya kita klik seperti ini aja. Nah, dapat di yang biru ini yang input, yang hijau ini yang output, seperti itu. Oke, di sini dilihat bahwa kita diminta untuk menganalisis perbedaan tegangan input dan tegangan outputnya, bahwa di sini ada pergeseran fasa, ya, pergeseran fasa. Lalu di sini ada perubahan tinggi amplitudenya, seperti itu. Jika kita ingin membandingkannya, tinggal kita ini attach kursor yang pertama, boleh. Ini yang kedua. Ini. Kita ini masukkan ke peak-nya atau puncaknya, kita buat ini juga ke puncaknya. Nah, mungkin kurang lebih seperti ini. Perbedaannya, frekuensinya 1,2 MHz, dan vertikalnya atau yang ini sekitar 24,1 mV perbedaannya, seperti itu ya. Oke, untuk perbedaan horizontalnya sebesar 791,6 nanosecond, cukup dekat. Oke, jika sudah, kita langsung ke transient simulation with step input. Ini kita close aja. Untuk step inputnya kita sama, tinggal edit aja di inputnya. Asalnya sine, kita buat di pulse. Di sini diminta buat dari 0 sampai 1 volt. Oke. V inisialnya 0 dan V on-nya itu 1. Sisanya kita buat 0 saja. Gitu. Oke, jika sudah kita run dengan trans, karena di sini masih diminta transient simulation. Oke, kita transient, baru kita keluarkan. Nah, seperti ini untuk tegangan outputnya. Kita run lagi aja biar kelihatan. Nah, seperti ini. Dari 0 sampai 10 mV. Seperti itu. Oke, jika sudah, sekarang task kedua, kita buat RL, rangkaian RL, dengan filternya itu diminta high pass filter gitu. Oke, langsung aja kita buat di sini. Ini kita Ctrl N aja, kita buat baru. Rangkaiannya ini ya, sumber tegangan itu shortcutnya V, lalu resistor R, kita rotate Ctrl R, lalu ada induktor L, induktor, dan jangan lupa ground, itu shortcutnya G. Nah, seperti ini. Jika sudah, kita sambungkan setiap komponennya. Oke.
Jangan lupa untuk groundnya disambungkan. Jika sudah, kita beri nilai yang sama untuk komponen yang sama. Ini karena sine, jadi kita buat ke advance. Sine, lalu AC amplitudenya 1, pastinya 0. Lalu induktornya, karena di sini tidak diberitahu, kita buat sama dengan kapasitor 100 P, 100 pico. Oke, sekarang kita buat AC simulation. Sama, kita masuk ke AC analisis. Di sini type of sweep-nya kita buat decade. Decade itu berarti kelipatan 10 ya. Lalu number of point per decade-nya 21. Start frekuensinya mulai dari 1 dan berhentinya di 10 meg. Oke, jika sudah, sama kita di sini minta buat output. Lupa tadi belum dilabelkan aja dulu. Oke, jika sudah, di sini view outputnya terlihat di sini bahwa grafiknya ini seperti high pass filter ya, seperti itu. Di sini jika yang garisnya sempurna atau tidak putus-putus itu berarti magnitude. Kita lihatnya sebelah kiri ini. Dan untuk yang ini pasa. Seperti itu. Karena mungkin ini besar sekali, kita buat induktornya lebih besar nih. Kita coba. Nah, di sini bisa dilihat bahwa ini high pass filter ya. Oke, kita lihat, kita cari frekuensinya di min 3 dB. Pertama kita masuk ke label Vout-nya ini, kita klik kiri. Nah, magnitudenya kita buat geser sampai min 3. Oke, kurang lebih di sini. Kurang lebih di sini ini min 3 dB lah. Gitu. Frekuensinya terdapat sehingga mendapatkan hasil 16,11 Hz. Seperti itu. Lalu untuk frekuensi yang 45 degree itu yang ini. Tuh. Seperti ini. Ini di 44,668. Kalau mau 45 geser dikit sih. Nah, di sini 15,5 Hz. Seperti itu. Oke, sudah mendapatkan. Jangan lupa ini tuh yang min 3 dB ini tuh merupakan frekuensi cutoff ya. Seperti itu. Jika sudah, kita masuk ke yang kedua, nomor 2. Kita buat menggunakan simulasi transient. Oke, kita ini off-kan dulu. Dengan titiknya kita buat titik koma seperti ini. Jika sudah, inputnya minta sinusoidal, berarti kita isi di sini. Amplitudenya 100 milivolt. 100 M-nya kecil. Lalu frekuensinya 160 kHz. Dan setelah itu cycles-nya 10. Oke, jadi sudah, kita oke saja. Kita run. Transiennya kita buat 10 mikro. Mikro itu kalau di simbol itu U. Oke, kalau sudah kita plot the Vout. Lalu plot input. Oke, di sini terlihat bahwa tidak ada pergeseran fasa dan amplitudenya sama seperti itu. Oke, selanjutnya masuk ke nomor 3, transient simulation with step input. Step input berarti kita menggunakan pulse. Di sini V inisialnya 0, lalu V on-nya 1. Sisanya kita buat 0. Oke, jika sudah, kita run. Kita lihat V output-nya ternyata sangat kecil ya di sini. Kita lebih tipisin lagi aja.
10 piko misalkan. Taran ulang. Terlalu kecil ternyata. 10 nano. Kecil. 10 1 mikro. Atau mikro. Nah, terlihat bahwa ada grafik ya. Atau kita lebih kecilkan lagi aja, 0,1 deh. Terlihat bahwa ada kenaikan lalu langsung turun. Jadi dari 0 nano sampai 20 nano. Ternyata besarannya. Seperti itu. Oke, mungkin buat tugas rekrutasinya untuk merangkai di rangkaian LT-Spice atau di aplikasi LT-Spice, cukup sekian dari saya. Mohon maaf jika banyak kekurangannya. Jika ada koreksinya, saya sangat membuka diri. Terima kasih yang telah menonton. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.